Selamat malam, Bapak. Di sini izin ya, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Tarmizi. Saya dari mahasiswa manajemen eh Magister Manajemen FEB Unila. Sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Selamat malam Mbak Putri, perkenalkan nama saya Zaki, saya SPP dari kantor cabang di wilayah Barat. Dengan senang hati silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada malam hari ini. Di sini saya ingin mewawancara mengenai berkelanjutan yang dilakukan JNT dalam operasionalnya. Baik, mungkin saya mulai aja ya Pak dari pertanyaan yang pertama agar mempersingkat waktu. Yang pertama itu saya ingin menanya mengenai emisi karbon dari JNT yang ada di eh, cabang Lampung Barat tadi. Eh, untuk itu seperti apa kegiatan pengirimannya yang sangat bergantung pada kendaraan dan apa langkah yang dilakukan JNT untuk mengurangi jejak karbon tersebut. Ya benar sekali, operasional kami memang sangat bergantung pada transportasi ya. Terutama saat ini kami melakukan berbagai evaluasi beberapa langkah seperti optimasi rute, pengiriman itu ya, agar kurir memakai jarak yang paling efisien sehingga konsumsi bahan bakar lebih hemat, lebih apa ya, lebih nggak terlalu memakan banyak ini ya Mbak Putri, apa, bahan bakar ya. Selain itu di beberapa kota besar juga sudah ada ini tambahan beberapa motor listrik untuk pengantaran jarak dekat. Kami juga akan terus mengevaluasi jarak-jarak nggak cuma jarak dekat ya, yang rute area jauh juga kami juga masih mengevaluasi secara bertahap. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, dari pertanyaan yang selanjutnya, mungkin saya ingin bertanya bagaimana dengan penggunaan energi yang ada di gudang dan di drop point. Apakah ada seperti upaya penghematan dari gudang tersebut? Oh ada Mbak, kami sudah menggunakan lampu LED yang hemat energi dan ramah lingkungan, dengan cara mengatur sistem pencahayaan agar tidak terbuang kita kurangi, seperti misalkan waktu siang hari itu lampu kita aktifkan beberapa saja agar hemat energi Mbak. Terus juga ini ya, untuk area tertentu sudah dipasang panel surya, jadi sumber dayanya dari surya itu ya Mbak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, biasanya kan kalau kemasan paket itu kan menjadi isu penting juga ya untuk eh, terutama untuk perusahaan JNT. Nah, untuk perusahaan itu bagaimana mengelola limbah kemasan dari eh, kayak seperti kemasan plastik, kayak kemasan biasanya kan kalau paket tuh kebanyakan pakai kardus. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Ya Mbak, kami juga ini melihat tuh banyak, hampir rata-rata semua ya menggunakan plastik. Karena itu kami mendorong seller untuk memakai kemasan yang bisa didaur ulang seperti kardus atau plastik ramah lingkungan yang mudah hancur lah, tidak seperti plastik-plastik biasanya. Di beberapa drop point juga kami menyiapkan tempat khusus untuk mengumpulkan plastik bekas kemasan. Lalu bekerja sama dengan pihak daur ulang ya. Ini masih bertahap Mbak. Jadi
baru berjalan di beberapa area saja. Oke, baik. Selanjutnya untuk apa kan kurir kan butuh kesejahteraan juga ya untuk apa kesejahteraan kayak kerja mereka bagaimana. Nah, terutama soal kesejahteraan kurir, apakah bentuk dukungan dari perusahaan untuk para kurir tersebut? Jika untuk kesejahteraan kurir, kami menyediakan intensif tambahan, Mbak. Jadi berdasarkan jumlah paket yang mereka bawa, terus juga kualitas pelayanan mereka itu apa ya, bisa menjadi bonus lah, benefit bagi mereka yang bisa mencapai target. Nah, kami juga ini ya memberikan perlindungan jaminan asuransi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti kecelakaan. Kami juga memastikan jam kerja yang wajar. Jadi jika terkendala cuaca, jika lebih dari jam operasional, lebih baik pulang dan diantar esok hari. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang keselamatan kerja dari para kurir itu dan bagaimana dengan pelatihan keselamatan kerja untuk para kurir di perusahaan JNT? Oh ya, setiap kurir itu wajib mengikuti pelatihan dasar ya, seperti berkendara dengan aman. Jadi kita sebelum merekrut mereka itu harus menggunakan SIM, KTP dan lain-lain ya. Jadi agar prosedurnya itu berjalan dengan baik dan prosedur dari DP ke customer itu ada prosedurnya juga ya Mbak. Hmm. Terus etika pelayanan yang paling penting kepada customer itu juga kami utamakan untuk apa namanya pelatihan keselamatan kerja untuk para kurir atau sprinter lah kalau lebih tepatnya sprinter di sini. Oke, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya ingin menanyakan tentang kan UMKM sekarang ini kan sangat sangat bergantung ya pada layanan logistik seperti salah satunya JNT. Nah, apa kontribusi JNT untuk mendukung para UMKM lokal? Untuk UMKM lokal ya, kami menyediakan tarif khusus ya, ini khusus UMKM yang pengiriman yang kompetitif dan layanan pick up untuk memudahkan pelaku UMKM. Jadi di JNT ini sekarang ada pick up khusus UMKM ya Mbak. Hmm. Kami juga memiliki program JNT Super Seller yang memberikan pilihan online, pelatihan online ya maksud saya, tentang pengemasan, pemasaran hingga manajemen toko. Kami ingin UMKM tidak hanya mengirim barang, tetapi juga berkembang bersama kami. Jadi kami bisa bekerja sama dengan UMKM agar lebih berkembang gitu ya, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya, sekarang kan digitalisasi itu kan semakin penting ya, semakin apa ya, teknologi itu semakin berkembang. Nah, teknologi apa yang dikembangkan oleh JNT untuk meningkatkan efisien dan berkelanjutan? Kami menggunakan sistem real time tracking. Jadi eh, untuk meminimalkan kesalahan rute dengan sistem ini, paket bisa dipantau secara jelas dan resiko paket misroute atau hilang itu resikonya sedikit, Mbak. Selain itu proses sortir juga di gudang sudah memakai mesin otomatis sehingga lebih cepat dan efisien mengurangi pemborosan waktu. Jadi lebih tidak memakan apa ya tenaga tenaga kurir untuk seperti menyampaikan paket Menyortir segala gitu macam ya, itu Pak ya? sudah mesinnya. Nah, Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari saya. Kan kalau misalnya seperti sekarang kan akan masuk ke apa bulan yang lumayan istilahnya
kayak mau ada tahun baru. Nah, ini kan momen-momen seperti ini kan momen yang apa ramai ya untuk para logistik. Baik. Contohnya, Ada event-event juga. iya. Nah, itu gimana JNT menjaga layanan tetap stabil? Agar tetap stabil itu biasanya setiap drop point itu menambahkan kurir baru. Jadi misal ada yang sakit atau apa, jadi namanya sprinter joker. Jadi sprinter itu dia membawa area yang wilayah itu libur. Jadi Hmm. mengurangi apa namanya paket yang tertunda. Dan terus juga untuk cuaca ekstrim ya, kami memiliki pengalihan rute agar SOP-nya tetap berjalan meski ada halangan banjir atau terjadi keterlambatan penerbangan. Hal ini penting supaya untuk keberlanjutan dan pelanggan tetap tetap Tidak percaya kepada terlalu. kami, ya tidak terlalu berdampak lah. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih sebelumnya Bapak Jaki sudah banyak menjelaskan mengenai perusahaan JNT dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Informasi ini itu sangat membantu ya menyelesaikan tugas saya mengenai isu berkelanjutan dari perusahaan logistik. Sama-sama ya Mbak Putri, semoga wawancara ini bermanfaat dan bisa memberi gambaran tentang upaya keberlanjutan di industri pengiriman. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ya Mbak Putri, mohon Ya Pak, dimaklumi. terima kasih Pak sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.